tua bisa mirip dengan anaknya? Ya, karena adanya pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk ke keturunannya, atau dari orang tua ke anaknya. Bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Nah, di dalam sel terdapat inti sel, yang di dalamnya terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan, dikenal dengan nama kromatin. Benang kromatin ini nantinya akan menebal membentuk kromosom. Kalau diamati lebih mendalam, ternyata di dalam struktur kromosom terdapat materi genetik yang disebut gen. Gen inilah yang paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua atau induk kepada anak-anaknya. Ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika. Orang yang pertama kali menemukan konsep genetika yaitu Bapak Gregor Johann Mendel, atau dikenal sebagai Bapak Genetika. Penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang ercis atau kacang kapri. Parental biasa dilambangkan huruf P yang mengartikan orang tua atau induknya. Filial biasa dilambangkan dengan huruf F yang menggambarkan keturunannya atau anak. F1 menunjukkan keturunan ke-1. F2 menunjukkan keturunan kedua. Keturunan ke-1 yang dimaksud adalah anak, sedangkan keturunan kedua adalah anak dari keturunan 1 atau biasa disebut cucu. Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan. Gen dibedakan menjadi gen dominan, gen yang menutupi atau ditulis huruf kapital, sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutup, ditulis huruf kecil. Genotip merupakan gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak terlihat dari luar, dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotip homozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis. Contohnya adalah A besar A besar atau A kecil A kecil, di mana A besar A besar merupakan homozigot dominan, sedangkan A kecil merupakan homozigot resesif. Yang kedua, genotip heterozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Contohnya A besar A kecil, B besar B kecil, dan sebagainya. Fenotip, sifat-sifat yang tampak terlihat biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi fenotip adalah sifat yang dapat kita lihat. Contohnya bentuk hidung, warna kulit, bentuk wajah, bentuk rambut dan warna rambut, bentuk mata, dan sebagainya. Istilah alel. Alel adalah pasangan gen dalam kromosom yang sama. Contoh, A besar A kecil. Jadi A besar berpasangan atau sealel dengan A kecil. Istilah gamet adalah sel kelamin, di mana ovum adalah sel kelamin dari betina. Sel sperma adalah sel kelamin dari jantan. Penulisan gamet ada beberapa ketentuan. Jika berasal dari genotip homozigot, maka ditulis satu huruf genotipnya. Contoh, A besar, maka ditulis. Jika berasal dari genotip heterozigot, ditulis kedua huruf genotipnya, ditulis dalam terpisah. Contoh, A besar A kecil, maka ditulis menjadi A besar dan A kecil. Yuk kita coba-coba tentukan gamet dari genotip A besar, A kecil, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, dan A besar, A kecil. Untuk A besar, nah benar, ditulis satu kali.
A besar karena merupakan genotip homozigot. Untuk A besar A kecil, ya benar, ditulis dua huruf A besar dan A kecil karena genotip heterozigot. B kecil B kecil, ya benar, ditulis B kecil karena genotip homozigot.